Salam, ini tanggal 20 November tahun 2024. Ada seorang teman diskusi keren yang saya katakan bahwa firman Tuhan tidak perlu uh, dibicarakan, dipertentangkan. Saya merasa lucu teman ini karena mungkin dia kurang belajar, kurang membaca. Dia katakan juga tidak perlu diperdebatkan. Artinya bahwa dia tidak tahu pesan agungnya Yesua di dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Yesua katakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai." Ini kedatangan pertama ya. Karena aku datang membawa api pertentangan. Di dalam satu rumah akan ada pertentangan antara ayah, ibu, istri, suami, dan anak. Demikian inti perkataan Yesua. Artinya bahwa kita harus terus mempertentangkan dalam arti memperdebatkan dengan cara yang baik, sopan, dan bersahabat tentang siapakah Yesua dan siapakah Allah Bapanya. Ya, tentu tentang Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah Bapa yang benar dan mengenal Yesua yang diutus, Yesus Kristus yang diutus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan perdebatkan, jangan pertentangkan firman Tuhan, orang itu adalah orang yang kurang belajar, yang kurang memahami tentang firman Tuhan justru. Saya coba survei dan mempelajari, mengkaji tipe orang yang tidak belajar tentang firman Tuhan. Dia pasti akan mengatakan demikian. Jangan perdebatkan, karena dia sendiri tidak punya pengetahuan. Bagaimana dia bisa membantu orang-orang untuk memahami tentang kebenaran? Ibarat ilustrasinya begini. Jika Anda seorang montir mesin mobil, ketika Anda sedang dalam perjalanan dan melihat ada mobil yang mogok, kemudian mobil itu sedang diperbaiki oleh seseorang yang katanya adalah montir. Oke. Namun Anda juga mengerti tentang engine ya, mesin mobil. Ketika Anda melihat cara orang itu memperbaiki mesin mobil dengan cara yang kurang benar, tentu Anda yang punya pengetahuan akan memberitahu kepada orang itu bahwa cara memperbaikinya salah. Harusnya begini, begini, dan begitu. Begitulah orang yang memiliki pengetahuan. Dia akan mempertentangkan hal-hal yang tidak benar. Tetapi orang yang tidak punya pengetahuan, dia akan berdiam diri. Bahkan dia mengajak orang-orang untuk jangan mempertentangkan. Sehingga orang itu akan setia di dalam kekeliruannya. Ya, sampai mati dia akan setia di dalam kekeliruannya. Oke? Jadi orang yang memahami kebenaran yang akan mempertentangkan hal itu. Dan hal itu Yesua katakan di dalam Matius 5 ayat 15. Yesua katakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah lemari, di bawah tempat tidur. Artinya orang yang punya pengetahuan dia akan menyampaikan hal-hal yang benar supaya diketahui oleh semua orang. Ya, tentunya orang itu dia bahkan justru akan ragu, jangan-jangan apa yang Yesua katakan di dalam Matius 10 ayat 27, di dalam terang. Jika kamu aku memberi dari atap rumah,
Jadi kalau Anda membaca kitab suci ini yang disampaikan oleh Yesua tentang kebenaran ini, Anda ketika melihat orang salah menafsir ajaran Yesua, Anda harus katakan seperti mengatakan dari atap rumah, menyampaikannya dengan keras, bukan berdiam diri dan mengajak orang untuk jangan dipertentangkan. Ini adalah tipe-tipe orang yang apa? Yang kufur. Maaf ya, saya katakan kufur itu adalah dari bahasa Arab, itu artinya kafir. Kita tidak boleh mengatakan orang lain kafir. Tapi kalau itu memang fakta, terbukti dia memang kafir, kufur, menutupi kebenaran, mengajak orang untuk jangan mempertentangkan kebenaran ini, dia orang kafir sebenarnya. Orang yang menutupi kebenaran, yang mengajak orang lain untuk berdiam diri. Ya, karena dia tidak tahu. Nah, seharusnya saya mengajak kita semua, marilah kita belajar. Memiliki pengetahuan iman. Supaya kita bisa menyampaikannya kepada semua orang. Apakah itu dari atap rumah? Atap rumah artinya di online ini ya, di sosmed, di udara, di angkasa, melalui media sosial. Apakah Anda bertemu langsung? Dan sebagainya. Semoga video saya pagi ini bisa menginspirasikan Anda yang suka mengajak orang lain untuk jangan mempertentangkan iman Anda. Karena Anda akan bertentangan dengan ajaran Yesua di dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Bahwa Yesua katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Tapi aku datang membawa pertentangan, api pertentangan. Dan Yesus harapkan api itu sudah menyala. Semoga menginspirasikan Anda. Salam.